pujian yang berjudul Bukan Terbang. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami sehingga kami boleh dikumpulkan kembali untuk mengikuti ibadah Jumat siang kami pada hari ini. Bapa, Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biar kami semua boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Mazmur pujian kita hari ini diambil dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Kaulah Harapan.
mahasiswi STHB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berjumpa walaupun dalam ibadah online kali ini. Namun Inang yakin kita terus di dalam sukacita dan semangat untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Allah Bapa kami untuk segala berkat, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah doa yang positif menghasilkan hubungan yang kuat. Semua orang Kristen pasti bisa berdoa tentunya. Dan mungkin kita hari ini ada yang sudah berdoa 3 kali, 2 kali, ya 1 kali. Tapi nggak tahu nih, ada nggak yang belum berdoa sama sekali di 1 hari ini? Dan kita juga tahu betapa pentingnya doa itu. Karena itu biasanya kita sering mendengar doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Dan doa adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Doa juga adalah bentuk di mana kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kita juga berdoa, kita meminta, kita meyakini bahwa sumber segala yang baik itu berasal dari Tuhan. Semua apapun boleh kita doakan, tetapi tentunya yang terbaik dan yang menjadi yang baik itulah yang diberikan oleh Tuhan. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini surat Paulus yang dikirimkan kepada Filipi, di mana Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, namun mempunyai banyak sekali pergumulan. Kala itu Paulus sedang dipenjara di Roma, namun dia mengingat untuk jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Dia terus mengembalakan melalui suratnya agar semua jemaat teguh di dalam iman. Dan di pasal 1 ini adalah ucapan syukur dan doa. Saudara yang terkasih, ternyata doa itu punya kuasa yang luar biasa. Paulus walaupun di Roma, namun tidak menjadi membuat itu penghalang atau terhambat untuk menyatakan kasihnya kepada jemaat-jemaat terkhusus di Filipi saat ini. Dan dia di dalam doanya mengungkapkan isi hatinya. Kenapa sih mesti harus dikasih tahu? Mengapa? Supaya setiap orang yang membaca suratnya pun mengerti kerinduan hatinya. Dia mendoakan, kalau kita lihat dari ayat 9 sampai 11, dikatakan adalah doaku semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pengetahuan yang benar. Karena kita tahu banyak sekali pengetahuan di dunia ini yang bisa menyesatkan. Dan itu juga yang terjadi di Filipi. Kala itu banyak sekali filsafat-filsafat yang bisa membuat orang menjadi tersesat. Lalu selanjutnya di ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kamu dapat memilih yang baik. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita juga diperhadapkan banyak sekali pilihan, namun kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu juga masuk di dalam doa Paulus, supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus memilih yang baik. Artinya adalah memilih apa yang memang tidak bertentangan dengan kehendak Kristus. Dan dikatakan lagi tidak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara yang terkasih, kita tahu banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa. Banyak sekali, terlebih keinginan-keinginan daging. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Penuh dengan buah kebenaran. Ternyata juga Paulus mau bahwa semua yang percaya kepada Tuhan memberikan dampak yang positif. Karena itu pada saat ini, saudara yang terkasih, teman-teman, Tuhan mau mengingatkan kita di dalam kehidupan kita ini, marilah kita juga seperti Paulus yang mau mendoakan teman-teman kita. Mau mendoakan orang-orang sekitar, mau mendoakan bahkan yang tadinya tidak diminta oleh siapapun, namun kita sudah lebih dahulu mendoakannya. Ketika kita mendoakan seseorang dengan pokok-pokok doa dan semua mengandung hal-hal positif, maka itu juga akan membuat kita menjadi lebih sangat bersukacita. Contoh ya, kita pasti sering mendoakan orang tua kita, kakak, abang, atau orang-orang yang kita sayang. Dan kita meyakini doa kita itu didengar Tuhan. Dan orang yang kita doakan itu pun merasakan. Kalau ada istilah jauh di mata dekat di hati. Seperti itulah kalau ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan doa, ketika kita berdoa, maka di situ juga kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan juga semakin bertumbuh yang namanya ikatan-ikatan kasih, ikatan-ikatan cinta. Saudara yang terkasih, doa adalah bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan doa yang negatif, kalau ada yang positif berarti ada yang negatif ya. Ada doa yang negatif. Kenapa dibilang ada doa yang negatif? Karena semua pada dasarnya berdoa itu dimulai dari hati. Hati yang tulus. Jika doamu dimulai dari hati yang dendam, hati yang sakit, hati yang benci, maka yakinlah doa itu tidak akan didengarkan Tuhan. Siapa di sini kalau kita boleh jujur, boleh dijawab di hati masing-masing, pernah sakit hati kepada seseorang, lalu kita mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Contohnya, Tuhan, dia tuh sudah membuat saya sakit hati, yang harusnya kami harus menikah, ternyata tidak menikah. Dia selingkuh. Dan selingkuhannya itu adalah teman saya, sahabat saya. Lalu dia berdoa, semoga Tuhan mereka tidak bahagia. Nah ini dia, itu salah satu contoh. Atau ada yang lain, misalnya sakit hati, seseorang membuat betul-betul kita tuh tidak ada harga dirinya. Lalu kita bilang, Tuhan semoga dia kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah doa yang negatif. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsu. Itu juga kategori negatif. Kadang-kadang kita meminta semua yang kita minta itu hanya untuk kepentingan diri kita. Namun kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang ego kita inginkan. Dan doa yang positif dimulai dari tentunya beriman teguh kepada Tuhan.
Kadang-kadang kita berdoa, namun ketika kita bilang amin, kita lupa telah menyerahkan sama Tuhan dan kita memikirkan lagi apa yang kita doakan, sehingga kita menjadi ragu. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, doa yang positif adalah kita yakin apa yang kita doakan, kita kerjakan, Tuhan pasti meluruskan. Dan dikatakan juga doa yang positif adalah Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Orang yang benar. Saudara yang terkasih, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Kita mau menuju kepada hal-hal yang benar. Kalau di dalam kedagingan, kemanusiaan kita mungkin sulit, namun ini yang mau diingatkan. Kita juga perlu terus berjalan dalam kebenaran. Sehingga kita jangan hanya bertanya, kapan Tuhan? Kok belum diterima jawaban dari Engkau? Kapan Tuhan, kapan? Yuk kita juga mulai merintrospeksi diri kita. Mana tahu ada kelakuan atau juga sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita benahi. Dan selanjutnya doa yang positif adalah doa yang mempunyai arah, tujuan untuk dia baik, saya juga baik. Jangan pernah ada mindset di pikiran kita adalah kalau saya mendoakan dia, berkatnya lebih banyak kepada dia dan saya sedikit. Tidak, itu salah sekali. Ketika kita mendoakan orang lain, maka ingatlah, sudah terlebih dahulu kita menerima berkat Tuhan. Orang Kristen punya tugas yang luar biasa. Kita melakukan kebaikan bukan untuk mencari upah, tetapi kita melakukan kebaikan karena kita sudah lebih dahulu menerima berkat Tuhan. Ini minggu-minggu di mana kita minggu-minggu passion, masuk dalam merenungkan penderitaan Yesus Kristus kepada kita. Saudara yang terkasih, ketika Yesus berdoa di Getsemani, dia bukan hanya mendoakan dirinya, tapi juga mendoakan dunia ini. Bahkan banyak hal-hal di dalam Alkitab ketika Yesus berdoa, dia mendoakan kita juga. Dia mendoakan semua orang-orang yang percaya yang akan menanggung beban iman untuk mengikuti dia. Oleh karena itu, kita mau meniru Yesus. Dimulai dari dia tetap tekun berdoa. Dan yang kedua adalah mau mengampuni. Yuk teman-teman yang terkasih, mulai detik ini kita mau mengampuni siapapun yang membuat sakit hati kita. Dan selanjutnya adalah kita juga mau terus bersyukur di dalam hidup kita. Banyak tantangan karena corona membuat kita itu menjadi kadang bersedih, bosan, jenuh, dan merasa apa iya ada masa depan. Tetapi orang percaya mengimani semua firman Tuhan ini adalah kebenaran. Karena itu mari kita doakan terus, mulai dari hal-hal yang terkecil, dimanapun engkau berada, dimulai dari kampus. Lawan energi negatif, lawan energi kemalasan, lawan energi yang membuat kita putus asa, dan juga lawan godaan iblis yang suka mengintimidasi dirimu dalam masa mudamu. Berapapun atau apapun masalah dan berapa besar dosamu yang telah kau perbuat, ingatlah, hanya satu. Rendahkan hatimu, lipat tanganmu, tutup matamu, berseru kepada Tuhan. Engkau akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau merasakan kasih Tuhan yang mengalir, maka mari kita mau mengalirkan juga kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar. Sehingga iman itu berbuah. Teman-teman terkasih, semoga Tuhan selalu menguatkan kita semua. Dan kita juga diberkati untuk menjadi berkat. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Bapa Maha Kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan, untuk semangat sukacita di dalam ibadah kami di hari ini. Tuhan, Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan kami Tuhan, kiranya Engkau yang menemani, Engkau yang menolong kami. Terangi hati pikiran kami Tuhan, pegang tangan kami, iring-iring Tuhan langkah kami Tuhan. Engkau juga yang tahu Tuhan semua anak-anak-Mu, mahasiswa-mahasiswi STHB di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Berikan sukacita damai. Jika ada masalah Tuhan, Engkau yang turut campur tangan. Sertai di dalam pendidikan mereka Tuhan. Berikan Tuhan selalu semangat. Berikan kelancaran Tuhan di dalam proses-proses kuliah mereka saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan, keperluan anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa pada siang hari ini untuk anak-anak-Mu Tuhan di dalam pergumulan mereka, pribadi pas pribadi yang tidak diketahui oleh siapapun. Engkaulah yang menguatkan. Jika ada yang sedih, Engkau hibur. Jika ada Tuhan yang pada saat ini sakit hatinya, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Agar kami juga Tuhan seperti firman-Mu boleh terus berdoa memberikan dampak yang positif di dalam diri dan hati kami. Dan kami mau Tuhan menjadi saluran berkat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus dan juga anggota-anggota STHB. Kau berikan kekompakan Tuhan. Kau berikan mereka semua Tuhan kedamaian yang daripada Engkau. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Engkaulah yang menyempurnakan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, marilah kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Alasanmu. Apa yang tak pernah dilihat
teman-teman semua, selamat bertemu lagi di ibadah Jumat siang kita yang kedua di semester genap ini. Teman-teman, untuk Warta IJS kali ini besok pada hari Sabtu akan dilaksanakan KTB. Untuk info selanjutnya akan dijarkom oleh Humas PMK. Jangan lupa teman-teman semua ditunggu kehadirannya di KTB kita. Yang kedua, seperti biasa, untuk persekutuan doa setiap Senin dan Rabu sudah terlaksana. Bisa teman-teman ikuti setiap Senin dan Rabu via Zoom meeting. Untuk info segala aktivitas kerja bisa dicek di grup-grup besar PMK STHB. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di IJ selanjutnya. Shalom. Baik teman-teman, kita akan berdoa memanjatkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Sang Baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong. Engkau tahu Tuhan bahwasanya apa yang menjadi pergumulan kami di seluruh negara ini Tuhan, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, terkhusus di Indonesia Tuhan. Terkait dengan kondisi saat ini yaitu COVID, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati kami, menolong kami agar kendala hal itu seperti COVID tidak menghalangi proses kami untuk kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi kampus kami, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong agar kampus kami pun tetap eksis, tetap berjalan sesuai semestinya. Dan Engkau juga memberkati Tuhan bagi setiap dosen, setiap pengurus-pengurus yang ada, stakeholder yang ada di dalam Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong agar mereka pun boleh menetapkan segala kebijakan yang boleh adil dan boleh menetapkan segala kepentingan mahasiswa di atasnya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi PMK STHB Tuhan. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberkati bagi Bu Neti, Engkau memberkati juga bagi Opung Tuhan. Biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati mereka, menolong mereka, tambah-tambahkan mereka kesehatan serta kekuatan, agar mereka pun boleh melayani-Mu, boleh memberikan waktu mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan yang Sang Baik, kami juga berdoa bagi PMK STHB terkhusus di dalam hal kepengurusan mereka di dalam, biarlah juga Tuhan senantiasa menolong, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bagi Tina yang menjadi ketua PMK, memberkati setiap jajarannya, biarlah juga Tuhan memberikan mereka hikmat kerjasama yang baik untuk mereka dapat menyelesaikan segala tanggung jawab mereka dengan baik pada hari akhirnya nanti Tuhan. Kami juga berdoa biarlah juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong untuk teman-teman anggota, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong, tambah-tambahkan mereka kesehatan serta kekuatan, memberkati setiap kuliah mereka, memberkati setiap pergumulan mereka, keluarga mereka yang jauh daripada mereka Tuhan. Tuhan yang Sang Baik, biarlah juga Tuhan kami tahu bahwasanya kami tidak luput dari segala pergumulan, biarlah juga Tuhan senantiasa menolong kami, tambah-tambahkan kami kesehatan serta kekuatan, serta menjawab setiap pergumulan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi orang tua kami dimanapun mereka berada, biarlah juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, menolong mereka dalam segala hal yang boleh mereka kerjakan, memberkati setiap rezeki mereka Tuhan, tambah-tambahkan kesehatan serta kekuatan kepada mereka. Tuhan yang Sang Baik, bahwasanya segala doa yang boleh kami panjatkan biarlah hanya jadi sesuai kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah Jumat siang kita pada hari ini, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa.
Marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan yang sudah disampaikan oleh pendeta. Bapak, Engkau yang berkati biar firman-Mu pada hari ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, serta boleh menjadi pedoman untuk hidup kami hari lepas hari Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin.